sebuah informasi rahasia bocor dari kamar jenazah rumah sakit dan mengguncang seluruh tim investigasi kasus diplomat Adam Yudhistira. Informasi ini datang dari Dr. Aris, kepala tim forensik yang memimpin otopsi kedua, dan temuannya begitu mengejutkan hingga ia harus menelpon langsung Komisaris Besar Budi Santoso di tengah malam. Selama ini, semua pihak, polisi, media, dan publik bekerja di bawah satu asumsi dasar. Adam meninggal karena asfiksia atau mati lemas akibat kepalanya dililit lakban tebal. Namun, temuan Dr. Aris membantah asumsi itu mentah-mentah. Pak Komisaris Besar, ini tidak masuk akal, kata Dr. Aris di telepon. Suaranya terdengar tegang. Saya telah memeriksa kondisi paru-paru dan jantungnya secara mikroskopis. Tanda-tanda klasik kematian akibat asfiksia seperti perdarahan petekie yang masif di organ dalam atau edema paru yang parah ternyata sangat minim. Sebaliknya, saya menemukan tanda-tanda henti jantung atau cardiac arrest yang terjadi dengan sangat cepat dan mendadak. Jaringan otot jantungnya menunjukkan kerusakan seluler yang khas akibat syok kimiawi atau elektrik, bukan karena kekurangan oksigen yang berjalan perlahan. Temuan ini adalah sebuah bom waktu. Ini berarti, lakban yang melilit kepala Adam dengan rapat itu bukanlah senjata pembunuhan utamanya. Adam Yudhistira kemungkinan besar sudah tidak bernyawa saat lakban itu dipasang. Pernyataan Dr. Aris menciptakan sebuah paradoks yang membuat seluruh tim penyidik pusing kepala. Bagaimana mungkin Adam sudah tewas sebelum dilakban? Bukti pertama yang ditemukan di TKP yang menjadi jangkar bagi seluruh penyelidikan awal adalah sidik jari Adam sendiri yang ditemukan di beberapa bagian pada permukaan lakban kuning itu. Tidak ada sidik jari lain yang teridentifikasi, hanya milik korban. Fakta inilah yang pada awalnya membuat polisi mempertimbangkan skenario bunuh diri atau kecelakaan fetis. Logikanya sederhana, jika sidik jarinya ada di sana, berarti dialah yang terakhir memegang dan menggunakan lakban itu pada dirinya sendiri. Kini, dua fakta yang tampaknya mustahil untuk berdiri bersamaan terhampar di meja Kombes Budi. Fakta A, korban sudah meninggal sebelum dilakban. Fakta B, sidik jari korban ada pada lakban tersebut. Ini adalah sebuah teka-teki yang dirancang dengan sangat jenius. Bagaimana bisa seorang mayat meninggalkan sidik jarinya pada alat yang digunakan untuk merekayasa kematiannya? Apakah sang pembunuh begitu beraninya mengambil tangan jenazah Adam dan menempelkannya ke lakban? Teori itu terasa terlalu kasar dan amatir untuk seorang profesional. Kombes Budi yakin ada penjelasan lain, sebuah metode yang jauh lebih licik dan kejam. Sebuah metode yang dirancang untuk mempermainkan para penyelidik. Di ruangannya yang remang-remang, Kombes Budi dan Dr. Aris mencoba memecahkan teka-teki ini. Mereka mencoba masuk ke dalam kepala sang pembunuh, seorang psikopat cerdas yang mereka juluki Roni. Dia tidak hanya ingin membunuh, dia ingin menciptakan sebuah mahakarya ilusi, kata Budi sambil mondar-mandir. Dia ingin kita mengejar cerita yang salah. Dia ingin kita berdebat tentang bunuh diri, fetis, atau wanita simpanan, sementara dia menghilang tanpa jejak. Dr. Aris kemudian mengajukan sebuah hipotesis yang mengerikan. Pelaku ini adalah seorang master perang psikologis dan forensik, katanya. Dia tahu kita akan menemukan sidik jari itu. Jadi, dia menciptakan skenario di mana korban sendiri yang menanam barang bukti tersebut. Saya menyebutnya metode rekayasa 2 tahap. Tahap pertama, menurut Dr. Aris, adalah melumpuhkan korban dan mendapatkan sidik jarinya. Tahap kedua adalah eksekusi dengan metode berbeda, lalu dilanjutkan dengan pementasan menggunakan barang bukti yang sudah terkontaminasi sidik jari korban. Dia tidak membunuh dengan lakban itu, Pak Budi, simpul Dr. Aris. Dia menggunakan lakban itu sebagai penutup, sebagai tirai, sebagai sebuah kebohongan yang sangat meyakinkan. Berdasarkan teori Dr. Aris, Kombes Budi mulai merekonstruksi ulang kejadian di dalam kamar 308. Ini adalah gambaran yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Sang eksekutor, Roni, berhasil masuk ke kamar dan melumpuhkan Adam dengan suntikan midazolam. Namun, ia tidak menggunakan dosis yang mematikan. Hanya cukup untuk membuat Adam berada dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar. Bingung,
ketakutan dan tidak mampu melawan secara fisik. Inilah saat tahap pertama dari rekayasa itu dimulai. Dalam kondisi Adam yang setengah sadar itu, Roni yang mengenakan sarung tangan mengambil gulungan lakban kuning. Ia tidak langsung melilitkannya. Sebaliknya, ia menyodorkan gulungan lakban itu ke tangan Adam yang terkulai lemas. "Pegang ini." Mungkin begitu perintah dingin yang ia bisikkan. Dengan pikiran yang dikaburkan oleh obat bius dan rasa takut yang luar biasa pada ancaman terhadap keluarganya, Adam secara refleks atau karena paksaan akan menggenggam gulungan lakban itu. Jari jemarinya yang berkeringat menekan permukaan lakban, meninggalkan jejak sidik jari yang jelas. Roni bahkan mungkin memaksa Adam untuk menarik selembar lakban, memastikan sidik jarinya tertinggal di bagian perekatnya. Misi pertama dari rekayasa ini selesai. Sidik jari korban kini telah ditanam pada alat yang akan menjadi pusat perhatian dalam penyelidikan. Setelah berhasil mendapatkan sidik jari Adam pada gulungan lakban, tujuan utama dari alat itu telah tercapai. Roni tidak lagi membutuhkannya sebagai senjata pembunuhan. Mencekik atau membekap korban hingga tewas adalah proses yang kotor. Secara fisik bisa menimbulkan perlawanan refleksif dan meninggalkan jejak-jejak patologis yang spesifik, seperti yang dijelaskan Dr. Aris sebelumnya. Roni sebagai seorang perfeksionis memilih metode yang jauh lebih bersih, lebih cepat, dan lebih sulit dideteksi. Dia ingin kematian yang terlihat seperti kegagalan fungsi tubuh dari dalam. Saat Adam masih dalam pengaruh obat penenang, Roni melakukan eksekusi yang sesungguhnya. Ia mengeluarkan sebuah jarum suntik kecil lainnya dari tasnya. Kali ini isinya bukan obat penenang, melainkan larutan potasium klorida pekat. Ini adalah zat yang jika disuntikkan langsung ke pembuluh darah akan menyebabkan gangguan irama jantung yang fatal dan memicu henti jantung dalam waktu kurang dari 1 menit. Metodenya senyap, tidak ada suara, tidak ada perlawanan. Bagi Adam yang sudah tidak berdaya, kematian datang sebagai sebuah sengatan kecil yang diikuti oleh kegelapan abadi. Ini menjelaskan mengapa Dr. Aris menemukan tanda-tanda henti jantung mendadak, bukan tanda-tanda asfiksia yang menyiksa. Di dalam keheningan total kamar 308, pekerjaan Roni telah memasuki tahap kedua. Tahap eksekusi telah selesai dengan sebuah suntikan mematikan yang tidak meninggalkan suara. Kini, di hadapannya terbaring tubuh Adam Yudhistira yang sudah tak bernyawa. Namun bagi Roni, pekerjaan ini masih jauh dari selesai. Tahap berikutnya adalah tahap yang paling menentukan, di mana ia beralih peran dari seorang eksekutor menjadi seorang sutradara panggung kejahatan. Tujuannya bukan lagi untuk menghilangkan nyawa, tetapi untuk menciptakan sebuah narasi, sebuah ilusi yang akan mengelabui semua orang yang datang setelahnya. Ia harus mengubah adegan pembunuhan yang dingin ini menjadi sebuah diorama tragedi pribadi yang membingungkan. Langkah pertamanya adalah memindahkan tubuh Adam. Dengan kekuatan yang terlatih dan tanpa emosi, ia mengangkat jenazah itu dari lantai. Ia tidak membaringkannya begitu saja di atas ranjang. Ia menatanya. Posisinya dibuat telentang lurus, hampir simetris, seolah-olah Adam sedang tidur dengan sangat nyenyak. Kepalanya ia letakkan dengan pas di atas bantal. Gerakannya efisien dan penuh perhitungan, seperti seorang petugas kamar mayat yang sedang merapikan pekerjaannya. Ia menciptakan kontras pertama yang akan membingungkan penyidik. Posisi tubuh yang damai, yang sama sekali tidak cocok dengan kekejian yang akan ia tampilkan selanjutnya. Ia harus mengubah adegan pembunuhan yang dingin ini menjadi sebuah diorama tragedi pribadi yang membingungkan. Kemudian ia beralih ke properti utamanya, gulungan lakban kuning. Gulungan yang sama yang beberapa menit sebelumnya telah dipegang oleh Adam dalam kondisi setengah sadar, kini menjadi pusat dari sandiwaranya. Disinilah keahlian dan perencanaan Roni yang luar biasa terlihat. Ia tahu bahwa tantangan terbesarnya adalah memasang lakban ini tanpa meninggalkan satu pun jejak miliknya, baik itu sidik jari maupun bekas dari sarung tangannya. Ia mengenakan sepasang sarung tangan nitril hitam yang tipis dan pas di tangan, jenis yang tidak meninggalkan banyak tekstur.
Ia mengambil gulungan lakban itu dengan memegangnya di bagian samping yang terbuat dari karton. Ia tidak menyentuh permukaan lakban sama sekali. Dengan sangat hati-hati, ia menggunakan ujung sebuah alat pipih kecil dari kitnya untuk mengangkat ujung lakban. Setelah berhasil mengangkatnya, ia melipat sekitar 1 cm dari ujung perekat itu ke dirinya sendiri, menciptakan sebuah tab atau pegangan kecil yang tidak lengket. Pegangan inilah yang menjadi kuncinya. Dengan memegang tab non-perekat itu, ia memulai lilitan pertama di sekitar kepala Adam. Ia tidak menarik lakban itu panjang lalu menempelkannya. Sebaliknya, ia menggunakan metode roll-on. Ia menempelkan bagian awal lakban, lalu menggulirkan seluruh gulungan itu mengelilingi kepala jenazah, menekan lakban ke bawah menggunakan badan gulungan itu sendiri. Dengan cara ini, jari-jarinya yang bersarung tangan hanya menyentuh bagian luar gulungan yang tidak lengket. Lapisan demi lapisan ia tambahkan dengan metode yang sama. Setelah beberapa lilitan, untuk memastikan semuanya merekat dengan kencang dan terlihat meyakinkan, ia menggunakan alat pipihnya yang terbuat dari plastik halus untuk menekan dan meratakan permukaan lakban. Alat ini menghaluskan permukaan lakban dan menghilangkan kemungkinan adanya jejak tekstur sarung tangan yang mungkin tertinggal. Prosesnya metodis, dingin, dan senyap. Setelah bagian kepala selesai didekorasi, Roni melakukan sentuhan terakhirnya. Ia mengambil selimut yang terlipat rapih di ujung ranjang. Dengan gerakan pelan, ia menutupi tubuh Adam dari kaki hingga sebatas leher. Ia merapikan setiap sudut selimut, memastikan tidak ada lipatan yang janggal. Hasil akhirnya adalah sebuah pemandangan yang surreal dan sangat mengerikan. Sesosok tubuh yang tampak beristirahat dengan tenang di bawah selimut, namun dengan kepala yang terbungkus brutal oleh lakban kuning industri. Panggung kejahatan itu kini telah perfuna. Setiap elemen di dalamnya telah diatur untuk menceritakan sebuah kebohongan. Dan sang sutradara, setelah memastikan karyanya tanpa celah, siap untuk menghilang meninggalkan teka-teki forensik yang sempurna bagi penontonnya. Kombes Budi merenungkan tingkat kecerdasan dari rencana ini. Ini bukan sekadar pembunuhan, tetapi adalah sebuah jebakan forensik berlapis. Lapisan pertama adalah TKP yang rapi dan lakban di kepala, yang langsung menggiring opini pada skenario bunuh diri atau kecelakaan fetish. Ini adalah umpan yang paling jelas. Lapisan kedua yang lebih dalam adalah keberadaan sidik jari korban pada lakban itu. Ini adalah bukti yang seolah mengonfirmasi skenario pada lapisan pertama, membuatnya tampak sangat meyakinkan. Siapapun akan berpikir, tentu saja ini bunuh diri, sidik jarinya ada di sana. Lapisan ketiga, dan ini yang paling dalam, adalah metode pembunuhan yang sebenarnya. Pelaku menggunakan racun yang menyebabkan henti jantung, sebuah metode yang jejaknya hanya bisa ditemukan oleh tim forensik yang paling teliti dan curiga, yang bersedia melakukan otopsi kedua yang lebih invasif. Pelaku sengaja menciptakan kontradiksi antara kondisi mayat yang seharusnya menunjukkan tanda-tanda henti jantung dengan senjata pembunuhan yang ia pajang, yaitu lakban, yang seharusnya meninggalkan tanda-tanda asfiksia. Ia tahu kontradiksi ini akan menciptakan kebingungan dan perdebatan panjang, memberinya waktu yang lebih dari cukup untuk menghilang. Ini adalah sebuah mahakarya kejahatan, sebuah tantangan intelektual yang sengaja ia tinggalkan untuk para penegak hukum. Temuan baru yang mengejutkan ini mengubah total arah perburuan tim Kombes Budi. Mereka kini sadar bahwa musuh yang mereka hadapi jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Profil pelaku kini menjadi lebih spesifik. Mereka tidak lagi hanya mencari seorang mantan prajurit atau pembunuh bayaran biasa. Mereka kini mencari seseorang dengan pengetahuan yang mendalam di bidang medis atau farmakologi. Seseorang yang memahami efek berbagai zat kimia dan bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh. Seseorang yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga sangat cerdas dan sabar.